Sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kali ini kami menghadirkan ke tengah ruang rohani Anda semua beberapa informasi seputar Santo Hieronymus, seorang kudus yang kesucian dan jasa baiknya dikenang gereja setiap tanggal 30 September. Orang kudus ini dihormati sebagai seorang santo dan seorang doktor atau seorang pujangga gereja oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Lutheran, dan juga Gereja Anglikan. Langsung saja sahabat yang terkasih, kita ke informasi yang pertama. Nama lengkapnya adalah Eusebius Hieronymus Sophronius. Ia lahir di Strido, di sebuah daerah di perbatasan Pannonia dan Dalmasia. Lahir pada abad keempat atau menurut Euclid pada tahun 342, sedangkan menurut Wikipedia lahir pada tahun 347. Ayahnya merupakan seorang yang saleh bernama Eusebius. Hieronymus dididik dan dibesarkan dengan taat dalam keluarga Kristiani. Namun sayangnya pada usia 12 tahun, Santo Hieronymus ini sempat dikirim untuk belajar studi hukum dan filsafat di Roma, yang kemudian membuatnya terpengaruh dengan kehidupan kurang baik dari orang-orang Roma. Dia sempat tenggelam dalam kenikmatan duniawi, namun hatinya selalu terusik dengan ketakutan akan hukuman kekal neraka. Selain dia bersahabat dengan orang-orang bukan Kristiani di Roma, dia juga bersahabat dengan orang-orang Kristiani yang kemudian menawarkan kepadanya iman Kristiani sebagai jawaban atas kegelisahan hatinya. Entah ini merupakan kalimat kiasan atau bukan, tetapi Wikipedia memberi informasi bahwa saat dia mengalami sakit parah, sementara banyak sahabatnya sudah meninggal dunia, saat itu ia mendapatkan sebuah penglihatan yang menganjurkan ia untuk meninggalkan cara hidup kedagingan yang sia-sia dan kemudian membaktikan dirinya untuk perkara-perkara ilahi. Akhirnya, Hieronymus mulai bertobat dan meminta untuk dibaptis oleh Paus Liberius di Roma. Informasi yang kedua, pertobatannya tidak sekedar meninggalkan cara hidup yang salah, tetapi juga merangkul pola hidup yang sulit. Hasratnya menggebu-gebu untuk hidup bermati raga dan menyepi ke padang gurun. Dia pun meninggalkan kota Roma. Selama di padang gurun, ia berkenalan dengan seorang pertapa Yahudi Kristen, Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, yang kemudian mengajarinya bahasa Ibrani. Sejak itu Hieronymus menjadi tertarik pada kitab-kitab berbahasa Ibrani yang menurut kaum Yahudi Kristiani, kitab-kitab itu adalah sumber utama dari Injil Matius yang asli. Dari padang gurun dia ke Antioquia di tahun 378 atau 379. Setibanya di Antioquia, dia mulai menulis karya pertamanya. Kalau dalam bahasa Inggris judulnya adalah Concerning the Seven Beatings. Di Antioquia, dia ditabiskan sebagai seorang imam oleh Uskup Paulinus di Antioquia, tentunya bukan oleh permintaannya sendiri, melainkan oleh permintaan gereja setempat dan keinginan Paus Damaskus. Hieronymus sebenarnya tidak terlalu berkeinginan untuk menjadi imam sebenarnya ya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ia dapat membersihkan jiwanya dengan cara bertapa dan bermati raga di tempat yang terpencil. Oleh karena itu ia meminta agar tetap diperbolehkan melanjutkan pola hidup asketisnya yang terkenal keras itu setelah ia ditabiskan. Dalam kesendiriannya selama bertapa dan bermati raga, dia menerjemahkan banyak buku-buku Ibrani ke bahasa Latin dengan niat untuk membuat perpustakaan pribadi. Setelah sekitar 4 tahun bertapa, Hieronymus memutuskan untuk belajar kitab suci di Konstantinopel di bawah asuhan seorang teolog besar ternama yang bernama Santo Gregorius dari Nazianzus. Setelah 2 tahun belajar kitab suci, dia diutus ke Roma untuk menghadiri sinode pada tahun 382 yang diadakan untuk mengatasi masalah perpecahan kepemimpinan gereja di Antioquia saat itu. Setelah sinode berakhir, rupanya kecerdasannya memukau hati Paus Damaskus sehingga meminta Hieronymus untuk tetap di Roma dan menjadi sekretaris pribadi Paus sendiri. Sebagai bawahan Paus Damaskus, Hieronymus diberi tugas di Roma.
untuk melakukan revisi Alkitab Latin yang ditulis berdasarkan manuskrip Perjanjian Baru berbahasa Yunani saat itu, atau yang kita sebut dengan Septuaginta. Tanpa disadari, inilah awal karya agungnya atau masterpiece-nya yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, yang kita kenal dengan istilah Vulgata. Selama berada di Roma, berada di bawah perlindungan Paus Damasus, Hieronymus tetap mempromosikan cara hidup seorang pertapa yang menentang cara hidup enak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa ia terus mengkritiki cara hidup imam-imam di sana yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Dia juga berada dalam lingkaran wanita-wanita kaya yang terdidik, yang tertarik dengan cara hidup monastik atau tetap perawan. Kenyataan ini kemudian membawa kesulitan bagi dirinya setelah Paus Damasus meninggal dunia. Imam-imam yang dikritisinya bangkit menyerang Hieronymus dengan tuduhan palsu tentang perselingkuhannya dengan salah seorang janda dari lingkaran perempuan-perempuan yang mendukung pola hidup Hieronymus itu. Ia akhirnya didepak dari kepausan di Roma, namun tulisan-tulisannya tetap dipromosikan dan disebarkan oleh para perempuan saleh tersebut. Informasi yang ketiga. Pada bulan Agustus 385, Hieronymus meninggalkan Roma untuk selamanya dan kembali ke Antioquia, ditemani oleh saudaranya Paulinian dan beberapa temannya, dan beberapa saat kemudian baru diikuti oleh Paula dan Estosium, beberapa perempuan terdidik yang kaya yang di Roma saat itu, yang telah memutuskan untuk akan mengakhiri hari-hari hidup mereka di Tanah Suci. Mereka bergabung dengan Uskup Paulinus dari Antioquia, mengunjungi Yerusalem, Bethlehem, dan tempat-tempat suci di Galilea, dan kemudian pergi ke Mesir, sebuah tempat yang dikenal dengan rumah bagi para pahlawan kehidupan pertapa. Dalam perjalanan ziarah itu, Hieronymus menjadi pembimbing rohani mereka. Pada akhir musim panas tahun 388, ia kembali ke Palestina dan menghabiskan sisa hidupnya bekerja di sebuah gua dekat Bethlehem, gua tempat Yesus dilahirkan, dikelilingi oleh beberapa teman, baik perempuan maupun laki-laki. Selama di gua itu, kebutuhan hidup mereka dan biaya karya tulis Hieronymus dipenuhi oleh Paula, seorang perempuan kaya raya tadi ya. Karya-karya pentingnya lahir dalam masa-masa ini, seperti karya pertama adalah versi Perjanjian Lama dari teks asli Ibrani, sebuah komentar terbaik tentang kitab suci. Karya kedua adalah katalog penulis-penulis Kristiani, dan ketiga adalah dialog melawan Pelagian, sebuah sastra yang sempurna yang bahkan diakui oleh lawannya. Tercatat bahwa Hieronymus meninggal dunia di dekat Bethlehem pada tanggal 30 September 420. Jenazahnya awalnya dimakamkan di Bethlehem, kemudian dipindahkan ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, meskipun tempat-tempat lain mengklaim menyimpan beberapa relikuinya. Informasi yang keempat. Sahabat, perlu diketahui bahwa pada zaman itu, kitab suci yang dipakai adalah kitab suci berbahasa Latin yang diterjemahkan dari teks kitab suci yang berbahasa Yunani. Nah, yang dilakukan oleh Santo Hieronymus adalah menerjemahkan sekaligus merevisi kitab suci bahasa Latin berdasarkan teks Ibrani. Bagi Hieronymus, teks berbahasa Yunani memiliki unsur Helenistik, unsur kepercayaan kuno orang Yunani. Hal ini tentunya berbeda dengan pendapat Santo Agustinus yang mengatakan bahwa teks berbahasa Yunani sebenarnya adalah teks yang sudah terinspirasi atau mengandung inspirasi Roh Kudus. Ada juga yang meragukan kemampuan bahasa Ibraninya Santo Hieronymus. Namun, sahabat yang terkasih, studi rinci telah menunjukkan bahwa untuk tingkat yang cukup besar, Santo Hieronymus adalah seorang yang berbahasa Ibrani yang kompeten. Yang menariknya, selain ia menerjemahkan kitab suci dan merevisi terjemahan kitab suci sebelumnya, ia juga menulis komentar pada terjemahan atau revisinya itu. Hal ini seolah-olah memberi petunjuk yang baik dan berguna kepada siapa saja untuk mendalami kitab suci di era selanjutnya. Informasi yang kelima. Selain dikenal sebagai seorang penerjemah kitab suci, Santo Hieronymus juga dikenal sebagai seorang sejarawan. Dua karyanya yang sangat berguna adalah
Chronicon dan De Viris Illustribus. Chronicon ditulis di Konstantinopel dan De Viris Illustribus ditulis di Bethlehem. Kedua karya sejarah ini memberi gambaran bagus tentang para penulis Kristiani sejak zaman Rasul Petrus hingga zaman Santo Hieronymus sendiri. Sahabat yang terkasih, Santo Hieronymus juga dikenal sebagai seorang hagiografis yang baik. Catatan, hagiografis adalah karya biografi yang menekankan sisi kekudusan seseorang. Santo Hieronymus adalah penulis paling produktif kedua setelah Agustinus dari Hippo dalam kekristenan Latin kuno. Di Gereja Katolik ia diakui sebagai santo pelindung para penerjemah, pustakawan, dan ensiklopedia. Sahabat yang terkasih, adalah sebuah keindahan kita mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional dengan kisah seorang yang menyerahkan hidupnya untuk terjemahan dan merevisi Kitab Suci. Kata-kata Santo Hieronymus ini kiranya menginspirasi kita. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Bulan September sebentar lagi berlalu. Bulan Kitab Suci Nasional hari ini berakhir. Tetapi cinta kita pada Kristus tentunya akan selamanya. Kenalah Kristus lebih dalam dengan terus dekat dengan kitab suci. Salam hangat bagi semua yang mewarisi nama Hieronymus. Salam hangat juga dari Rumah Retreat Batam Oasis Center untuk Anda semua. Sampai jumpa.